Halo, salam jumpa kembali dalam program Kehidupan Rohani Keliling atau Kerling. Kali ini bersama saya kita akan membahas tentang mukjizat. Kita tahu selama pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus banyak melakukan dan banyak membuat mukjizat. Salah satu di antaranya adalah kisah Tuhan Yesus mencelikan mata seorang yang buta sejak lahir, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 9. Kira-kira ceritanya begini. Pada waktu Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia terlahir buta?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa bukan dia dan juga bukan karena dosa orang tuanya, tetapi ia terlahir demikian karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam dia. Lalu kemudian diceritakan bahwa Tuhan Yesus selalu meludah ke tanah dan mengoleskan tanah itu ke mata orang itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke kolam Siloam dan membasuh diri. Lalu pergilah orang itu membasuh dirinya di kolam Siloam, dan ketika ia pulang, ia sudah pulang dengan mata yang sudah celi, mata yang sudah bisa melihat. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat dalam cerita ini. Yang pertama, seringkali sampai saat ini masih banyak pihak yang mengaitkan keadaan menjadi seorang disabilitas atau dalam hal ini menjadi seorang tunanetra sebagai akibat dari dosa atau yang ada hubungannya dengan dosa. Tetapi melalui cerita ini kita mendapat konfirmasi dari Tuhan Yesus bahwa keberadaan sebagai tunanetra sebagaimana dalam cerita ini tidak terkait atau tidak disebabkan oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang itu. Sebetulnya orang dalam keadaan tidak melihat seperti itu, bisa saja Tuhan Yesus mencelikannya dengan hanya satu perkataan. Misalnya dengan mengatakan, "Celilah." Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk melakukan sesuatu, yaitu mengoleskan tanah di matanya dan memilih untuk menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Menyuruhnya pergi sendiri. Sebetulnya bisa juga Tuhan Yesus kasihan pada dia, lalu meminta muridnya, "Ayo antarlah dia untuk membasuh dirinya." Tetapi tidak demikian. Apa yang bisa kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ini? Ternyata Tuhan Yesus melihat apa yang masih bisa dilakukan oleh orang itu. Apa potensi yang ada di dalam diri orang itu. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana cara menggunakan potensi itu dengan tepat. Itulah yang Tuhan lakukan bagi orang itu, sehingga menyuruhnya pergi untuk membasuh diri di kolam Siloam. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menarik adalah melihat respon orang itu. Sebagai orang yang tidak bisa melihat, mendapat perintah yang demikian, bisa saja dia mengatakan, "Loh, saya kan tidak bisa melihat. Mengapa saya disuruh untuk pergi sendiri membasuh diri di kolam Siloam? Bagaimana kalau saya terjatuh ke kolam? Bagaimana misalnya ketika berjalan di tepi kolam, orang itu akan terjatuh?" Atau dia tidak mengatakan, "Tolong, suruhlah, mintalah salah satu di antara muridmu untuk mengantarkanku." Tetapi tidak demikian dengan orang itu. Ia langsung merespon apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Dia pergi, dia membasuh diri tanpa banyak keluhan.
Dan apa yang terjadi? Ketika orang itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka mukjizat pun terjadi. Orang itu bisa melihat, orang itu menjadi jeli. Menarik sekali untuk melihat, memahami, mukjizat ternyata bisa terjadi sebagai adanya respon atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk merespon pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan mukjizat itu bisa terjadi sebagai adanya kolaborasi antara karya Tuhan dan pekerjaan manusia. Ketika manusia bersedia melakukan bagiannya, dan yang pasti Tuhan tidak pernah lupa melakukan bagiannya. Dalam hal inilah kita bisa melihat mukjizat. Demikian halnya dengan Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala. Sebagai yayasan yang pertama yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak tunanetra majemuk di Indonesia. Anak-anak yang mungkin dalam pandangan banyak orang ketika tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, mengalami keterlambatan perkembangan intelektual. Apa yang mungkin orang lain lihat? Anak ini bisa apa? Anak seperti ini bisa diapain lagi? Tetapi berbeda dengan Rawinala. Ketika Rawinala melihat seseorang, sebanyak apapun hambatan yang ada pada anak itu, maka Rawinala melihat apa potensi dan sekecil apapun potensi yang ditemukan di dalam anak itu dikembangkan semaksimal mungkin supaya menjadi bekal bagi setiap anak yang dididik di Rawinala untuk menjalani hari-hari yang bermakna dan untuk bisa mandiri menurut kemampuan masing-masing di masa depan mereka. Melalui Rawinala kita bisa melihat hal-hal yang sepertinya mustahil atau tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Anak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, mengalami keterlambatan perkembangan intelektual, bisa berkomunikasi, bisa bermain, bisa bekerja, dan bisa melakukan begitu banyak hal. Melalui Rawinala kita bisa melihat mukjizat Tuhan masih terus terjadi. Jadi Rawinala hadir untuk melakukan perannya, melakukan bagiannya, melakukan pekerjaannya agar banyak orang masih bisa menyaksikan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.